Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhil fursah nastati an ta'alam al-lughal arabiyyah. Hayya bina nabda ta'allumna bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang al-jumlatu, jumlah ya. Kalau sebelumnya di video-video sebelumnya kita membahas tentang al-kalimatu ya, al-kalimatu atau kata. Nah, sekarang kita akan membahas al-jumlah. Oke, kita lihat di sini kita tampilkan materinya al-jumlatu. Nah, ini ya. Oke. Al-jumlatu ini kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Nah, ini ya. Jadi perbedaan istilah ya, perbedaan istilah. Kalau bahasa Indonesianya kata, dalam bahasa Arab itu al-kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu kan susunan dari beberapa kata gitu ya. Nah, bahasa Arabnya al-jumlah istilahnya. Jadi harus dipahami biar gak pusing gitu ya. Kalau berbicara al-jumlah, jumlah berarti itu gabungan dari beberapa kalimat atau kata bahasa Arab, beberapa mufradat itu al-jumlah. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu kalimat gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab kalimat berarti bahasa Indonesianya kata itu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nah, kita lihat di sini susunan kalimat ya, susunan kalimat dalam bahasa Indonesia. Biasanya susunan dalam kalimat bahasa Indonesia itu polanya itu SPO atau SPOK ya. Subjek, predikat, objek. Subjek itu kan pelaku ya, predikat yang kayak ininya apa namanya? Pekerjaannya gitu ya. Kemudian objek sasaran dari pekerjaan tersebut gitu ya. Atau ditambah ada biasanya keterangan juga. SPOK biasanya ya. Kita tahu kan, udah tahu ya. Subjek, predikat, objek. Nah, itu pola susunannya kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak akan berubah, terus saja seperti ini. Contohnya, Ahmad menulis pelajaran. Ahmad menulis pelajaran. Ahmad sebagai subjek. Predikatnya menulis. Objeknya pelajaran. Ya. Ahmad menulis pelajaran. Itu. Nah, ini tidak bisa menulis Ahmad pelajaran. Nah, gitu. Jadi di bahasa Indonesia itu gak bisa dibalik kayak gitu, menulis Ahmad pelajaran. Misalnya saya makan kue. Nah, kalau polanya dibalik itu nggak bisa ya, makan saya kue itu nggak bisa gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia atau nantinya jadi rancu jatuhnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada dua versi susunan. Bisa subjek, predikat, objek, bisa predikat dulu baru subjek gitu. Nah, dalam bahasa Arab itu bisa gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu bisa gini, Ahmad menulis pelajaran, bisa menulis Ahmad pelajaran. Kita langsung lihat di teorinya ya, al-jumlatu. Nah, ini pembahasannya adalah jumlah. Pertama, jumlah itu ada dua ya. Pertama ada ismiyah, yang kedua ada fi'liyah. Kalau ismiyah itu isim dulu ya. Jadi kalau jumlah atau jumlah ismiyah, susunan kalimat ismiyah itu isim dulu. Penjelasan isim sudah dibahas di video sebelumnya. Silakan teman-teman pelajari lagi ya. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah. Simpelnya jumlah fi'liyah itu fi'il dulu, gitu aja pokoknya ya. Saya tidak akan membahas takrif atau definisi yang sudah dipahami lah gitu ya, dengan definisi yang panjang-panjang enggak ya. Yang penting teman-teman paham, pokoknya jumlah ismiyah itu isim dulu. Kalau jumlah fi'liyah itu fi'il dulu depannya itu, awalnya itu. Nah, biar lebih paham lagi kita lihat di contoh. Nah, ini contohnya ya. Kita lihat di sini. Ahmadu yaktubu ad-darsa. Ini isim dulu atau fi'il dulu depannya? Kita lihat Ahmad. Ahmad itu kan nama orang. Oh, isim.
Berarti ini jumlah ismiyah. Isim dulu, kemudian baru fiilnya. Isim Ahmad, yaktubu, baru fiilnya. Artinya Ahmad menulis pelajaran, gitu ya. Kemudian contoh yang keduanya lagi. Fatimatu taktubu adarsa. Ingat ya, ini kalau apa namanya? Ini kan fiil mudhari ya. Tandanya ada huruf mudhari'ah di depannya. Nah, karena ini Fatimah, Fatimah kan satu orang perempuan, domirnya hiya. Ingat-ingat lagi ya, di perubahan fiil mudhari ketika dimasuki domir. Fatimah satu orang perempuan, domirnya hiya. Hiya itu satu orang perempuan. Maka depannya menggunakan ta, ujungnya tidak ada perubahan, jadi taktubu. Fatimah taktubu adarsa. Fatimah menulis pelajaran. Ini jumlah ismiyah. Kenapa ini jumlah ismiyah? Karena isim dulu, Fatimah, nama orang. Kemudian baru fi'ilnya. Itu ya, itu jumlah ismiyah. Kemudian ini contoh lagi. Al-mudarrisuna yaktubuna ad-darsa. Lihat perubahannya ini yaktubuna nih. Kenapa yaktubuna? Karena ini al-mudarrisuna. Ingat al-mudarrisuna, waw nun, ada waw nun itu tanda dari jama muzakkar. Jama banyak, muzakkar laki-laki. Oh, banyak laki-laki, domirnya berarti hum. Kan huwa satu laki-laki, huma dua laki-laki, hum banyak laki-laki. Ini jama mudzakkar, jama banyak, mudzakkar laki-laki. Domirnya berarti hum. Nah, sedangkan kalau hum perubahannya depannya menggunakan iya, ujungnya waw nun untuk fi'il mudhari itu. Perubahannya seperti itu. Maka jadinya al mudarrisuna yaktubuna ad-darsa. Tuh ya. Jadi perubahan itu berlaku untuk pola yang jumlah ismiyah, yang isimnya dulu gitu. Contoh lagi, satu lagi, al mudarrisatu yaktubna ad-darsa. Al mudarrisuna, al mudarris itu guru ya. Guru-guru. Nah, enggak apa-apa ya menulis pelajaran gitu ya. Kemudian ini al mudarrisatu, guru-guru perempuan menulis pelajaran, yaktubna ad-darsa. Nah, itu jumlah ismiyah. Kemudian jumlah fi'liyah kita lihat di sini. Contohnya, yaktubu Ahmadu adarsa. Kenapa ini jumlah fi'liyah? Karena fi'il dulu. Nah, ini kan fi'ilnya, baru ini. Meskipun dalam bahasa Indonesia artinya tetap sama, ya, seperti ini. Artinya sama. Ahmad menulis pelajaran, sama. Dalam penerjemahan ke bahasa Indonesia. Tapi pola di bahasa Arab, kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il dulu. Yaktubu Ahmadu adarsa. Ahmad menulis pelajaran. Ya. Kemudian yang Fatimah. Fatimah, ya. Taktubu Fatimah adarsa. Fatimah menulis pelajaran, ya. Sama aja ininya, perubahannya nih, lihat. Kalau ini kan satu orang laki-laki, domir huwa berarti yaktubu. Kalau ini Fatimah domir hiya, tetap taktubu gitu ya. Perubahannya tetap diperhatikan. Kemudian yang contoh ketiga, yang al-mudarrisun, para guru laki-laki. Yaktubu al-mudarrisuna ad-darsa. Nah, kita lihat di sini yang di tanda merah ini. Perubahannya lihat. Nah, kenapa ini perubahannya enggak seperti yang ini? Kan harusnya kalau al-mudarrisuna kan itu jama mudzakkar, domirnya hum. Harusnya kan yaktubuna. Nah, itu kan kayak ini kan yaktubuna harusnya. Lah kok ini yaktubu doang. Nah, untuk jumlah fi'liyah yang fi'ilnya didahulukan, fi'ilnya di awal, perubahan-perubahan yang kita bahas di sebelumnya itu tidak berlaku, ya. Jadi jangan kita tulis yaktubuna al-mudarrisuna adarsa. Itu salah, ya. Karena fi'il dulu. Nah, gitu ya. Kalau fi'il dulu, perubahan-perubahan yang ujung itu ya, yang dalam fi'il mudhari itu tidak berlaku gitu ya. Termasuk juga di fi'il madi juga sama. Kalau ini fi'il madi depannya itu perubahan di akhir itu enggak ada gitu ya. Nah, gitu. Ini kan harusnya ada waw nun, ini kan enggak karena ini fi'il dulu. Kalau isim dulu baru perubahan itu berlaku ya. Nah, lalu apa yang berubah di sini? Lihat di yang contoh keempatnya. Taktubu al-mudarrisatu ad-darsa.
Nah, ini pakai ta ya. Jadi, yang diperhatikan perubahannya itu saat atau pada jumlah fi'liyah saat fi'ilnya didahulukan, fi'il dulu yang ditulis, yang diperhatikan hanya muzakkar atau muannas gitu. Ini tuh yang kedepannya subjeknya itu dia muzakkar jenis laki-laki atau muannas jenis perempuan. Kalau jenis laki-laki depannya menggunakan iya. Kalau jenis perempuan depannya menggunakan ta. Meskipun jumlah si subjeknya ini banyak, al-mudarrisuna, yang seharusnya yaktubuna, karena ini fiilnya dikedepankan maka yaktubu aja ya gitu ya, kayak satu, kayak domir huwa gitu. Nah kalau yang ini kan al-mudarrisatu kan jama muannas, tandanya alifta kan di sini, jama muannas, jama banyak untuk perempuan. Karena fiilnya didahulukan maka ini yang diperhatikan hanya perubahan depannya aja. Karena ini muannas maka pakai ta, taktubu. Tidak diperhatikan jumlahnya gitu ya. Itu sama aja kayak domirnya domir yang hia gitu. Nah, gitu ya. Jadi yang harus teman-teman pahami bahwa perubahan-perubahan yang kita bahas di pembahasan sebelumnya ya tentang perubahan fi'il madhi, perubahan fi'il mudhari, terutama di ujungnya ya, di perubahan akhirnya. Nah, itu berlaku kalau dalam jumlah ismiyah, yang pola jumlah ismiyah. Isim dulu. Nah, ini berlaku baru. Tapi kalau dalam jumlah fi'liyah, fi'il dulu itu yang berlaku hanya ini muzakkar atau muannasnya. Depannya aja, untuk belakangnya perubahan belakang itu tidak berlaku. Kayak gitu ya. Itu bisa dipahami. Nah, untuk latihannya sebetulnya ini latihan langsung dari soal TOEFL nanti di video berikutnya ya. Tapi untuk sekarang biar apa ya? Biar lebih menambah pemahaman gitu ya. Di contoh soalnya misalnya kayak gini ya. Misalnya ya, al apa? Misalnya ya, kita ini. Nah, gini ya. Misalnya contohnya at-thalibatu ya para mahasiswi at-thalibatu titik-titik ya nuktoh-nuktoh ilal jami'ah ilal jami'ah misalnya gini ya at-thalibatu nuktoh ilal jami'ah di pilihannya misalnya alif pilihannya itu ada tadhhabu pergi ya kemudian yang mbaknya misalnya yadhhabu nah, kemudian yang jim pilihannya thalibatu yadhhabna kemudian yang dal itu lagi pilihannya misalnya yadhhabuna. Nah ini contoh soalnya kayak gini ya. Nah, sebelum nanti kita bahas yang dari soal TOEFL langsung. At-thalibatu para mahasiswi ini kan jama muannas banyak perempuan. Berarti domirnya apa? Domirnya domirnya hunna. Kita ingat kalau perubahan ini kan fi'il mudhari. Nah, kalau perubahan fi'il mudhari itu kan domirnya hunna ya. Domirnya hunna. Hunna itu kita lihat lagi di pembahasan sebelumnya. Lihat lagi catatannya. Kalau hunna perubahannya depannya iya, ujungnya na. Nah, ini yang mana kira-kira? Nah, yang jawabannya yang tepat ini yang jim. Yadhhabna. Kalau ini kan waw nun ya ujungnya. Kalau ini depannya iya, ujungnya na. Yadhhabna. Maka jawabannya untuk yang ini adalah yang ini. Tapi kalau misalnya polanya dirubah, ya, si pola ininya dirubah soalnya, misalnya jadi gini, titik-titiknya di depan, ya, jadi gini,
titik nuktah at-thalibatu ila jami'ah, titik at-thalibatu ila jami'ah, ya. Ini jawabannya yang mana? Nah, maka jawabannya bukan lagi yang ini, bukan yang yadhhabna, karena tadi ini fi'il dulu, jumlah fi'liyah. Perubahan-perubahan yang akhir itu tidak berlaku. Maka yang dilihat adalah ini mu'annas atau muzakkar gitu. Meskipun ini banyak, tapi dihitungnya tetap satu. Yang dilihat mu'annas atau mudzakarnya. Oh, ini mu'annas nih, jama' mu'annas kan tadi. Ini mu'annas. Berarti kalau mu'annas domirnya yang hiya, depannya ta. Berarti jawabannya kalau yang ini, yang kedua ini itu yang alif. Tapi kalau yang tadi karena isim dulu, maka perubahan yang tadi diperhatikan. Ini domir apa, kemudian perubahannya apa. Maka jawabannya kan yang ini. Ya. Kalau yang pertama, at-thalibatu yadhhabna. Tapi kalau yang ini tadhhabu, ya. Tadhhabu at-thalibatu ilal jami'. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami ya dari latihan-latihan ini, kemudian tadi penjelasannya tentang al-jumlah. Jadi ada dua pola kalau di bahasa Arab. Beda dengan di bahasa Indonesia. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas latihan-latihan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Syukran jazilan alaihi minkum. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kekurangan. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Syukran. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.